kuadrat kali ini, yaitu menentukan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Bagian-bagian pembelajaran terdiri dari pembahasan persamaan grafik fungsi kuadrat, kemudian ayo berlatih soal terbuka dan rangkuman. Baiklah, kita mulai dari persamaan fungsi kuadrat. Bagaimana cara praktis mencari fungsi kuadrat grafik di samping? Ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama identifikasi titik yang diketahui, langkah kedua menentukan rumus, dan langkah ketiga adalah memproses menemukan fungsi kuadrat. Bagaimana cara identifikasi titik yang diketahui? Dengan mengamati ciri-ciri grafik. Yang pertama adalah jika grafik memiliki titik potong pada sumbu X dan sebuah titik. Kemudian model yang kedua adalah jika grafik memiliki titik singgung di sumbu X dan sebuah titik. Kemudian yang ketiga adalah jika grafik diketahui memiliki titik balik dan sebuah titik. Dan yang keempat adalah jika diketahui grafik memiliki 3 koordinat titik. Berikutnya adalah menentukan rumus. Bagaimana cara kita menentukan rumus? Menentukan rumus adalah disesuaikan dengan titik yang diketahui pada identifikasi grafik. Jika titik yang diketahui adalah titik potong dengan sumbu X, maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan AX min X1 kali X min X2, di mana X1 dan X2 adalah X pada titik potong grafik. Kemudian jika yang diketahui adalah titik singgung grafik di sumbu X dan sebuah titik, maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan AX min X1, di mana X1 adalah titik X pada titik singgung grafik. Kemudian jika yang diketahui adalah titik balik dan sebuah titik, maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan AX min XP pangkat 2 plus YP, di mana XP YP adalah titik balik. Kemudian jika yang diketahui adalah 3 buah titik pada grafik, maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kemudian selanjutnya setelah identifikasi titik yang diketahui, kemudian rumus sudah ditentukan, berikutnya adalah memproses menentukan fungsi kuadrat melalui soal-soal kejadian sehari-hari. Atraksi lumba-lumba, di sini tampak sekali lumba-lumba menyelam ke dalam air, kemudian naik ke permukaan dan melompat membentuk fungsi kuadrat. Jelas sekali titik yang diketahui adalah titik potong dengan sumbu X, yaitu min 3 dan 4 X-nya, dan sebuah titik yaitu 2, min 10. Soalnya adalah seekor lumba-lumba sedang berenang di permukaan kolam. Ketika waktunya beratraksi, pelatihnya meniup dan saat hitungan mundur ketiga, 4, 3, lumba-lumba mulai menyelam dari permukaan sehingga titiknya min 3,0. Saat hitungan maju kedua, 1, 2, berada posisinya di 10 meter di bawah permukaan air, 2, min 10, menuju ke atas berikutnya saat hitungan keempat dia mencapai permukaan titik 4,0. Nah, pertanyaannya, tentukan fungsi kuadrat lintasan si lumba-lumba. Untuk identifikasi langkah pertama, yaitu identifikasi grafik. Grafik melalui titik potong dengan sumbu X, yaitu di min 3,0 dan 4,0, dan diketahui sebuah titik 2, min 10, maka rumusnya adalah Y sama dengan AX min X1 kali X min X2. Cara menemukan grafik fungsinya adalah langkah pertama mencari A. Caranya substitusi min 3, 4, dan 2,10 ke rumus. Kita tulis rumusnya dulu, Y sama dengan AX min X1 kali X min X2. Kemudian X1 kita ganti min 3, X2 kita ganti dengan 4. Kemudian kita peroleh Y sama dengan AX min 3 plus kali X min 4. Kemudian kita substitusi X, Y dengan 2, min 10, di mana Y kita ganti dengan min 10 dan X kita ganti 2. Kemudian kita lakukan perhitungan yang di dalam kurung dulu, hasilnya kita kalikan dan kita peroleh A sama dengan 1. Berikutnya langkah kedua adalah menentukan fungsi kuadrat. Caranya substitusi A sama dengan 1, min 3, dan 4 ke dalam rumus. Kita tulis rumusnya dulu, setelah itu kita ganti A dengan 1, X1 dengan min 3, kemudian X2 dengan 4, lalu kita proses sehingga hasilnya kita peroleh Y sama dengan X kuadrat min X min 12. Nah, berikutnya adalah buai bermain papan luncur. Di sini tampak sekali buai meluncur ke bawah kemudian berbalik ke atas.
Pada di dasar ini tampak sekali ada titik singgung dengan sumbu X merupakan tempat 0. Posisi dan ada sebuah titik 1,3. Mari kita baca soalnya. Buai bermain papan luncur di sebuah arena taman bermain dan berolahraga bantaran. Ketika dia meluncur ke bawah pada hitungan 1 detik, ketinggiannya 3 meter 1,3. Saat hitungan 2 detik dia mencapai dasar 0 sehingga 2 detik posisi 0. Kemudian dia mengentak berbalik ke atas. Tentukan fungsi kuadrat gerakan meluncur buai. Nah, di sini kita identifikasi grafiknya dulu. Yang diketahui adalah titik singgung dengan sumbu X 2,0 dan sebuah titik 1,3. Maka rumus fungsi yang kita gunakan adalah Y sama dengan AX min X1 pangkat 2. Cara menentukan fungsi kuadrat, langkah pertama mencari A dengan substitusi 2 dan 1,3 ke dalam rumus. Kita tulis rumusnya dulu, Y sama dengan AX min X1 pangkat 2, kemudian X1 kita ganti dengan 2. Setelah itu X dan Y kita ganti dengan 1,3. Y kita ganti 3, X kita ganti 1. Setelah itu kita hitung, yang dalam kurung kita hitung dulu 1 min 2 adalah min 1 dikuadratkan adalah 1. Sehingga 1 kali A adalah A sama dengan 3. Setelah itu kita tentukan rumus fungsi kuadrat dengan substitusi A sama dengan 3 dan 2 ke dalam rumus. Kita tulis rumusnya dulu, Y sama dengan AX min X1 pangkat 2. Kemudian A kita ganti dengan 3 dan X1 kita ganti dengan 2. Kita hitung dulu yang dikuadratkan. Dalam kurung ini diperolehlah X kuadrat min 4X plus 4, masing-masing kita kalikan dengan 3. 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 kali min 4X min 12X, dan 3 kali 4 adalah plus 12. Sehingga fungsinya adalah Y sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 12. Nah, berikutnya adalah untuk yang ke suhu di daerah puncak gunung. Di sini dingin sekali ya puncak gunung. Suhu maksimumnya ternyata adalah 2 derajat Celcius. Di sini tampak sekali soalnya suhu maksimum di daerah puncak gunung pada hari tertentu adalah 2 derajat Celcius. Febri mengukur perubahan suhu dengan penghitungan waktu mundur dari pukul 12, yaitu waktu 0. Pada hitungan 1 jam kurang dari pukul 12, suhu mencapai maksimum 2 derajat Celcius, min 1,2. Setelah berlalu 2 jam, berarti 2, suhu turun min 7 derajat. Tentukan fungsi kuadrat grafik suhu di daerah puncak gunung tersebut. Nah, langkah pertama yaitu identifikasi grafiknya. Ternyata grafik kuadratnya memiliki ciri-ciri titik puncak atau titik baliknya, yaitu di suhu 2 derajat tadi ya, min 1,2. Kemudian titik yang satunya adalah 2, min 7. Maka rumus fungsi yang digunakan Y sama dengan AX min XP pangkat 2 tambah YP. Di mana XP dan YP adalah titik balik atau koordinat titik puncak. Langkah pertama untuk menentukan fungsi kuadrat yaitu mencari A. Caranya substitusi titik balik min 1,2 dan titik 2,7 ke rumus. Kita tulis rumusnya dulu, Y sama dengan AX min XP pangkat 2 tambah YP, kemudian kita ganti XP dengan min 1 dan YP dengan 2. Selanjutnya kita ganti X dengan Y dengan 2, min 7. Y kita ganti min 7, X kita ganti 2. Kemudian kita proses yang dikurung kita kuadratkan dulu. Sehingga kita peroleh A sama dengan min 1. Selanjutnya kita tentukan fungsi kuadrat dengan substitusi A sama dengan min 1 dan titik balik min 1,2 ke dalam rumus. Kita tulis rumusnya dulu, setelah itu kita ganti A dengan min 1 dan XP dengan min 1 dan YP-nya dengan 2. Setelah itu kita proses, kita peroleh Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Itulah fungsi kuadrat perubahan suhu dengan waktunya di daerah puncak gunung. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu air terjun di taman dinding. Ya, di sini adalah ada air yang disemburkan dari belakang sisi dinding, kemudian melompat di dinding sehingga jatuh ke dalam kolam di depan dinding. Nah, di sini mari kita lihat sebuah taman dinding dua sisi memiliki air yang menyembur ke atas melompati dinding taman lalu terjun ke dalam kolam di sisi lain. Kemudian bla bla bla. Kemudian titik yang dilalui oleh air ini ketika sampai di dalam kolam adalah kedudukannya karena kolam di bawah lantai adalah min 1 meter, kemudian jaraknya dari dinding adalah min 1. Selain itu air mengenai dinding pada ketinggian 4 meter, di mana posisi dinding 0, tingginya 4 meter. Dari balik sisi semburan air ke atas jarak 1 meter dari dinding ketika mencapai ketinggian 5 meter,
jaraknya 1 meter dari dinding 1,5. Tentukan fungsi kuadrat aliran air taman. Di sini kita identifikasi bahwa grafik aliran air itu melalui 3 titik koordinat, min 1, min 1, 0,4, dan 1,5. Maka rumus fungsi yang digunakan adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Cara menentukan fungsi kuadrat. Langkah pertama adalah membuat persamaan dalam A, B, dan C dengan substitusi titik min 1, min 1, 0,4, dan 1,5 satu persatu ke rumus. Di sini kita dulukan titik 0,4 karena mengandung 0. Kita tulis rumusnya aja sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. X kita ganti 0, kemudian Y kita ganti 4, dan kita hitung ketemulah C sama dengan 4. Titik yang min 1, min 1 kita gabungkan dengan C sama dengan 4. Kita tulis rumusnya, lalu kita ganti X dengan min 1, Y dengan min 1, dan C kita ganti dengan 4. Kita proses sehingga kita peroleh sebuah persamaan A min B sama dengan min 5. Untuk titik 1,5 kita gabung dengan C sama dengan 4. Kita ganti X dengan 1, Y dengan 5, kemudian C dengan 4, kita proses sehingga kita peroleh persamaan A plus B sama dengan 1. Kita peroleh ada 1, 2, 3 persamaan. Kita gunakan untuk mencari nilai A, B, dan C. Caranya adalah dengan menggunakan 2 persamaan, di sini A min B sama dengan min 5 dan A plus B sama dengan 1. Kita pakai cara eliminasi dengan ditambah untuk mengeliminasi B. A tambah A 2A, min 5 tambah 1 adalah min 4. Lalu kita peroleh A sama dengan min 2. Setelah itu A min 2 kita substitusi ke dalam A tambah B sama dengan 1. A kita isi dengan min 2 tambah B sama dengan 1, sehingga B adalah 1 tambah 2, kita peroleh B sama dengan 3. Setelah C 4, A sama dengan min 2, dan B sama dengan 3 kita peroleh, kita masukkan ke dalam rumus. Kita tulis rumusnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX plus C. A kita ganti min 2, B kita ganti 3, dan C kita ganti 4. Sehingga fungsi kuadrat aliran air taman dinding adalah Y sama dengan min 2X kuadrat tambah 3X tambah 4. Nah, demikianlah. Nah, berikutnya adalah kita akan mencari soal-soal untuk pemantapan. Di sini di Ayo Berlatih, kalian bisa melatih pemantapannya dengan mengerjakan soal-soal singkat seperti ini. Menentukan persamaan fungsi kuadrat diketahui menyinggung sumbu X dan melalui sebuah titik. Lalu kalian bisa juga menyelesaikan soal yang diketahui grafiknya, di mana di sini kelihatan ada 2 titik dan kalian bisa memikirkan untuk menggunakan sumbu simetri X sama dengan 2 dengan melengkapi grafiknya. Nah, apakah di sini bisa melalui 3 titik. Kemudian di bola jatuh bebas, di sini tampak sekali ilustrasinya. Pada posisi di atas ini waktunya 0, tinggi maksimumnya 45 meter. Selama 3 detik waktunya itu dia posisinya 0 di bawah. Sehingga di dalam soal cerita ini tampak sekali lepas waktunya 0,45 ketinggian, ketika sampai tanah ketinggian 0 waktunya 3 detik. Kalian bisa mencoba mencari rumus fungsinya. Setelah itu kalian bisa mencoba soal terbuka dengan cara melengkapi fungsi kuadrat, yaitu tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx yang menjadi sumbu simetri dan motong sumbu Y. Nah, di sini kalian bisa melengkapi dengan titik puncak yang kalian buat sendiri, atau mungkin titik singgung yang dibuat melengkapi, atau mungkin titik potong dengan sumbu X yang dari kalian sendiri. Nah, berikutnya kita bisa membaca rangkumannya. Di sini adalah menunjukkan titik-titik identifikasi, kemudian di sini ada rumusnya, dan di sini adalah langkah-langkah yang kurang lebih 1-3 itu langkahnya sama ya, mencari nilai A, lalu menemukan fungsi kuadrat dengan masukkan nilai A dan titik khusus yang dibutuhkan rumus. Sedangkan yang keempat ini kalian langkah-langkahnya adalah setelah menentukan rumus, memproses, dan seterusnya. Yang digunakan rumusnya berbeda, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, menggunakan eliminasi, substitusi, dan menggunakan persamaan. Manfaat.